Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kita boleh memasuki bulan yang baru, semakin dekat dengan penghujung tahun. Di bulan November ini kita bersyukur kasih setia Tuhan begitu ajaib di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan series khotbah kita tentang buah roh. Ya, kita terus berbicara tentang buah roh. Ada 9 bagian buah roh dan hari ini kita tiba di bagian buah roh yang ke-8 yaitu kelemah lembutan. Hari ini firman Tuhan saya beri judul kelemah lembutan dalam lensa Injil. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang menjadi buah roh ya. Kita membaca sama-sama ayat ini. Galatia 5 ayat 22 sampai 23, 1 2 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ini menjadi ayat yang terus kita ulang-ulang dan kita sampai di bagian kelemah lembutan. Jika kita melihat dari 9 buah roh ini, 9 bagian buah roh ini, saudara yang terkasih, kita melihat beberapa bagian itu disebutkan juga oleh Yesus, dibahas oleh Yesus dalam khotbah di atas bukit. Dan salah satunya adalah tentang kelemah lembutan. Di dalam khotbah di atas bukit ada 9 poin yang Yesus sampaikan, 9 poin ucapan berbahagia. Dan di poin yang Matius 5 ayat yang kelima di situ dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dalam bahasa Yunaninya saya lupa ya saudara, tapi kelemah lembutan di dalam Galatia dengan kelemah lembutan di dalam Matius 5 ayat yang kelima ini sama pengertiannya. Dan hari ini kita akan membahas tentang kelemah lembutan. Perenungannya gini, lewat ayat ini apa sih yang kita bayangkan tentang lemah lembut? Dan apa yang kita bayangkan tentang mewarisi bumi? Orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Apa yang kita bayangkan tentang lemah lembut? Tidak jarang kita membayangkan tentang lemah lembut itu ngomongnya halus. Orangnya gak pernah menolak, orangnya gak pernah marah, orangnya begitu sabar, orangnya gak pernah berontak. Sepertinya bijaksana, nada suaranya begitu rendah gitu ya. Mungkin itu bayangan kita lemah lembut dan tidak jarang karena bayangan kita seperti itu banyak orang yang takut lemah lembut. Karena kalau bayangannya seperti itu, lemah lembut itu bisa dibayangkan seperti tisu. Waduh, orang yang lemah lembut itu seperti tisu. Jangankan dibanting, saudara, tapi ditiup juga, kena angin juga, udah kemana-mana. Jangankan kena hantaman batu, saudara, kena tetesan air pun sangat mudah sobek. Orang sangat sulit sekali untuk menerima perintah atau menerima pesan, pengajaran untuk punya hati yang lemah lembut. Karena mereka akan berpikir orang yang lemah lembut itu pasti diinjak-injak. Orang yang lemah lembut itu pasti hidupnya dikremes-kremes seperti ini. Orang yang lemah lembut itu pasti hidupnya tidak enak, sengsara, mudah dimanfaatkan orang. Sehingga orang sulit untuk lemah lembut. Kita akan belajar hari ini apa yang dimaksud dengan kelemah lembutan dalam pandangan Allah. Dan mewarisi bumi. Orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Tidak jarang bicara tentang mewarisi bumi. Kita berpikir tentang hidup yang nyaman. Berfoya-foya. Mewarisi bumi itu semua yang aku mau, aku bisa memperolehnya dengan mudah. Semua yang aku doakan, aku bisa memperoleh dan itu begitu mudah terkabul. Kita akan lihat, saudara, tentang kelemah lembutan. Seorang teolog bernama David Guzik, dia katakan, lemah lembut berarti menunjukkan kesediaan untuk tunduk dan bekerja di bawah otoritas yang tepat. Hal ini juga menunjukkan kesediaan untuk mengabaikan hak dan privilege diri sendiri. Ya. Jadi ternyata kelemah lembutan dalam pandangan Allah itu berbeda dengan kelemah lembutan dalam pandangan manusia. Dunia memandang lemah lembut itu gak pernah marah. Lemah lembut itu ngomongnya halus, lembut dan sebagainya. Kemarin di Komsel kita sempat bahas tentang 9 perkataan Yesus dan
Salah satu poin sharingnya, pertanyaan sharingnya di Komsel adalah apa yang paling sulit untuk kita hidupi. Dan lemah lembut ini menjadi satu hal yang paling sulit untuk dihidupi. Kenapa? Karena dalam bayangan kita lemah lembut itu nggak pernah marah, begitu sabar dan sebagainya. Tapi sadarkah saudara bahwa di mata Allah kelemah lembutan itu bukan bicara tentang nggak pernah marah, bukan bicara nggak tegas, bukan bicara tentang nada suara yang lembut dan sebagainya. Tapi lemah lembut juga berbicara tentang sikap hati yang mau tunduk kepada otoritas sampai titik mau menunjukkan kesediaan untuk mengabaikan hak dan kepentingan diri sendiri. Di dalam slide saya tulis, saya bagi menjadi 3 hal. Kelemah lembutan di mata Allah ini berbicara tentang kita percaya penuh akan kendali Allah atas kehidupan kita. Orang yang lemah lembut di hadapan Allah bukan orang yang gak pernah marah. Bukan orang yang gak bisa tegas. Wah, kamu sih terlalu lemah lembut, jadi dia seenaknya sama kamu. Bukan. Tapi lemah lembut di hadapan Allah adalah orang yang percaya penuh akan kendali Allah atas hidupnya. Yang kedua, kelemah lembutan berbicara tentang percaya bahwa menghidupi firman Tuhan itu adalah yang terbaik. Percaya bahwa menghidupi firman Tuhan di setiap kondisi, mengambil keputusan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu adalah yang terbaik dalam hidupku. Apapun fasenya, apapun kondisinya. Orang yang lemah lembut adalah orang yang selalu memilih untuk menghidupi firman Tuhan sekalipun kondisi begitu sulit. Ya, seringkali kita pikir gini, aduh aku ada di posisi yang kejepit gitu ya. Bersyukur Bapak Ibu, posisi kejepit, ingat aja hamburger, ingat aja hotdog. Posisi kejepit itu adalah bagian apa? Daging. Kalau hamburger nggak ada daging, itu jadi roti tawar goreng. Hotdog nggak ada daging, wah Bapak Ibu itu nggak enak. Yang bikin mahal itu daging. Ingat aja gitu. Aduh aku posisinya kejepit. Mau ke kiri nggak enak, mau ke kanan nggak enak. Mau ambil keputusan sesuai dengan apa yang dunia pandang baik, itu ada resikonya. Mau ambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan, itu ada resikonya. Tapi saya mau pastikan pada sore hari ini. Dua-duanya ada resiko, tapi lebih baik menjalani resiko dalam kebenaran firman Tuhan daripada menjalani resiko penderitaan di luar kebenaran firman Tuhan. Itu jauh lebih baik. Orang yang lemah lembut adalah orang yang percaya bahwa menghidupi firman Tuhan itu adalah yang terbaik. Dan yang terakhir, kelemah lembutan di mata Allah ini berbicara tentang percaya. Kita percaya bahwa kedaulatan Allah adalah yang terbaik. Kedaulatan Allah itu berbicara apa? Kita sudah melakukan segala hal, kita sudah berupaya, kita sudah lakukan semuanya sesuai dengan firman Tuhan, tapi ternyata ujungnya, akhirnya yang terjadi adalah jauh dari yang kita harapkan. Seringkali kita diperhadapkan dengan kondisi yang aku sudah lakukan yang terbaik tapi keputusan jauh sekali, hasilnya kondisi jauh sekali seperti dari apa yang kita bayangkan. Ayub, dia begitu luar biasa, dia begitu saleh, dia begitu takut akan Tuhan, dia begitu cinta Tuhan. Tapi kedaulatan Allah menentukan untuk dia mengalami musibah yang begitu besar. Hari ini, adakah kita percaya bahwa kedaulatan, keputusan Allah atas hidup kita itu adalah keputusan yang terbaik atau enggak? Orang yang lemah lembut di hadapan Allah adalah orang yang begitu percaya bahwa kedaulatan di dalam kedaulatan Allah itu adalah yang terbaik terjadi di dalam kehidupan. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita meragukan kendali Allah atas hidup kita. Sehingga kita ambil jalan sendiri, kita ambil jalan pintas. Tidak jarang kita memilih untuk melakukan apa yang di luar kebenaran firman Tuhan. Karena kita menilai ini yang mendatangkan kebaikan bagiku. Seringkali di dalam perjalanan kita meragukan bahwa kedaulatan Tuhan yang terbaik dan kita curiga sama Tuhan. Kita marah sama Tuhan. Kita rasa aku sudah lakukan ini dan itu, tapi kok Tuhan izinkan ini yang buruk terjadi atas hidupku. Seringkali ini yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Sore hari ini kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan, kita memiliki juru selamat yang namanya Yesus Kristus. Dan kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia itu bukan cuman untuk menyelamatkan kita. Bukan sekedar untuk memindahkan kita dari antrian murka Allah kepada antrian anugerah Allah. Tapi kehadiran Yesus di dalam dunia, dia mau menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang begitu sempurna dalam kelemah lembutan. Teladan kelemah lembutan yang paling hebat, teladan kelemah lembutan yang paling nyata itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Memang Allah menyatakan bahwa Musa adalah pribadi yang begitu lemah lembut. Tapi saya mau katakan, hari ini kita bukan hanya kenal Musa, kita kenal satu pribadi yang jauh lebih besar yang namanya adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah pribadi yang begitu sempurna di dalam kelemah lembutan. Kita akan lihat sedikit secuplik bagian dari kehidupan Yesus yang menunjukkan betapa lemah lembutnya dia di hadapan Allah. Kita baca sama-sama ayat ini. Matius 26 ayat 39. 1, 2, 3. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Ayat ini bukan ayat yang asing bagi kita. Bahkan ayat ini seringkali mendatangkan kekuatan penghiburan bagi kita di dalam kesesakan. Tapi kita mau bedah ayat ini. Gaya ya, udah kayak dokter aja, bedah gitu ya. Kita mau renungkan ayat ini bagian per bagian, di mana kita akan menemukan betapa lemah lembutnya Yesus. Betapa Yesus percaya akan semua ada dalam kendali Bapa. Betapa Tuhan Yesus percaya bahwa firman Allah adalah keputusan, menghidupi firman adalah keputusan yang terbaik. Dan bagaimana Yesus percaya bahwa kedaulatan Allah adalah yang terbaik. Yang pertama kita bisa lihat dari ayat ini, perkataan atau ungkapan yang Yesus serukan di awal doanya, dia berkata, "Ya Bapakku." Iya. Kenapa di dalam kesesakan Yesus tahu dia harus menjalani penyalipan yang begitu menyesakan. Di dalam doanya Yesus tahu kehendak Allah Bapa adalah supaya dia disalib. Dan Yesus di sini menunjukkan sebuah kejujuran yang luar biasa. Bagaimana dia mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa, saudara. Sekalipun dia mengalami ketakutan yang luar biasa, namun dia tidak cari pertolongan ke tempat yang lain. Yesus percaya bahwa Bapa memegang kendali penuh atas kehidupannya. Yesus begitu memiliki banyak peluang untuk menghindari penyalipan. Namun Yesus tetap memilih untuk setia. Dan kesetiaan Yesus, kelemah lembutan Yesus itu membawa dia semakin maju mendekat kepada ketidaknyamanan. Dalam ketidaknyamanannya, Yesus percaya penuh bahwa Bapa memegang kendali. Bapa memegang kendali. Yesus percaya Bapa memegang kendali semuanya sehingga dia datang kepada Bapa di dalam kesesakan. Ketika kita katakan aku percaya penuh akan kendali Allah, akan kendali Bapa atas hidupku. Itu seharusnya ditunjukkan oleh seruan doa kita sekalipun kita ada di tengah kesesakan. Doa itu menunjukkan bahwa kita percaya penuh dialah yang memegang kendali. Seruan menunjukkan bahwa kita percaya bahwa dia memegang kendali. Ya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya dia memegang kendali, kita udah pilih penolong lain yang kita rasa lebih bisa menolong kita dibanding Bapa. Yesus, dia begitu percaya bahwa Bapa memegang kendali. Ya Bapakku, menunjukkan Yesus begitu percaya bahwa Allah Bapa memegang kendali. Yang kedua di sini dikatakan, setelah ya Bapakku, Yesus katakan gini, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Menarik, di sini dikatakan gini, jikalau sekiranya mungkin.
Ini menunjukkan ada sebuah sedikit negosiasi. Ada sedikit permohonan. Jikalau boleh. Jikalau memungkinkan. Kalau boleh ya Bapa. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi di akhirnya Yesus katakan. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Yesus begitu percaya bahwa menghidupi firman, menghidupi kehendak Bapa adalah yang terbaik. Sekali lagi saya mau nyatakan bahwa Yesus tahu bahwa ketika dia menghidupi kehendak Bapa, justru itu akan membawa dia kepada penyalipan yang begitu menyakitkan. Yesus tahu bahwa menghidupi kehendak Bapa itu akan membawa dia kepada satu kondisi di mana dia harus berseru, Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan itu amat sangat menakutkan bagi Yesus. Tapi Yesus tetap mau menghidupi kehendak Bapa karena dia tahu, aku bisa lari, tapi lebih baik bagiku untuk tunduk kepada kehendak Bapa. Yesus begitu lemah lembut. Dan yang terakhir, Yesus katakan di akhir doanya, seperti yang engkau kehendaki. Ini sebuah penegasan. Di poin sebelumnya Yesus katakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Dan Yesus mempertegas lagi, biarlah terjadi seperti yang engkau kehendaki. Yesus begitu percaya bahwa kehendak Bapa atas hidupnya, bahwa kedaulatan Bapa atas hidupnya itu adalah yang terbaik atas kehidupan. Inilah pribadi yang lemah lembut. Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Dia tidak hanya berkata, berbahagialah engkau yang lemah lembut. Yesus tunjukin gini, lihat aku begitu lemah lembut. Kelemah lembutan Yesus seperti itu tadi kita sudah bahas. Mari kita bayangkan ketika Yesus panjatkan doa ini. Di Taman Getsemani, di malam hari. Yesus bertiga, ditemani oleh 3 murid yang paling dekat dengan dia. Ketika Yesus berdoa dengan penuh kelemah lembutan di hadapan Allah. Setelah Yesus berdoa, apa yang terjadi? Yudas datang. Bersama dengan pasukan, Yudas datang mau menangkap Yesus. Kita lihat, baca sama-sama. Matius 26 ayat 51 sampai 54. 1, 2, 3. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci, yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Saudara lihat sebuah perbedaan di lokasi yang sama. Di tempat yang sama, jika Yesus berdoa dengan penuh kelemah lembutan. Jika Yesus menunjukkan kelemah lembutan yang luar biasa. Tetapi murid Yesus menunjukkan lawan dari kelemah lembutan. Jika Yesus begitu percaya bahwa Allah Bapa memegang kendali. Pengikut Yesus ini, dia tidak percaya bahwa Allah memegang kendali. Dia berusaha untuk memegang kendali atas kondisi yang terjadi. Apa yang dilakukan untuk mengambil kendali kondisi yang terjadi? Dia mengeluarkan pedang, menghunus pedangnya dan menetakkan kepada hamba imam besar. Sampai telinganya putus. Bisa nangkap apa di sini? Yesus begitu lembut. Tapi seorang pengikutnya, dia mengambil jalan untuk mengambil kendali. Dia rasa ini merupakan cara terbaik untuk aku mengambil kendali kondisi yang mulai kacau dan semakin kacau. Yesus sudah pernah bilang di bagian-bagian sebelumnya bahwa suatu hari aku masuk ke Yerusalem, aku harus disalib, aku harus mati dan hari ketiga bangkit. Orang yang sama tarik Yesus itu gak boleh terjadi, kata orang itu, namanya Petrus.
Kenapa dia bawa pedang? Berjaga-jaga. Di dalam bayangan Petrus dia udah tahu Yesus tuh mau ditangkap. Gue gak mau Yesus tangkap. Gue bawa pedang untuk berjaga-jaga. Dan disinilah mungkin di dalam hati Petrus dia katakan gini. Inilah waktunya. Sekarang waktunya keluarkan pedang. Cing! Yesus ditangkap, potong telinga. Dia pikir dengan memotong telinga itu, Yesus akan berterima kasih sama dia. Orang-orang akan takut dan pergi meninggalkan Yesus. Dan Petrus bisa berkata, semua karena aku. Aku pegang kendali. Tuh lihat, untung gue bawa pedang. Tapi kita lihat respon Yesus. Dimarahin. Ya. Dimarahin di depan teman-teman yang lain. Dimarahin di depan orang yang putus telinganya. Dan yang menarik di akhir kata, Yesus katakan, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Di sini menunjukkan bahwa firman Tuhan itu memang harus terjadi. Dan ketika firman itu terjadi itulah yang terbaik. Di sini saya bagi gini. Reaksi murid Yesus, mereka mengambil jalan sendiri, cara sendiri untuk menyelamatkan Yesus. Ceritanya sih untuk menyelamatkan Yesus, tapi sebetulnya mereka untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Kalau saya cerita terlalu panjang nanti. Mereka mengambil kendali, mereka berusaha untuk mengontrol kondisi. Karena mereka pikir Yesus gak bisa tangani itu. Bapa tidak bisa menangani itu. Reaksi murid, mereka menolak firman Allah yang tidak nyaman. Petrus ketika Yesus katakan aku harus ditangkap, dia menolak. Ketika kenyataan datang, Yudas mencium Yesus dan Yesus mau ditangkap, dia tolak firman itu dengan tindakan. Reaksi murid Yesus, yang baik menurutku itulah yang seharusnya terlaksana, terjadi. Coba kita renungkan bagian ini. Bukankah ini pun reaksi kita yang sering kali terjadi? Ya. Ketika kondisi begitu tidak nyaman, ketika kondisi baik-baik kita bisa tersenyum. Ketika kondisi mulai menggelisahkan, mungkin kita begitu panik dan kita mulai berpikir apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku lakukan. Kita mengambil jalan, kita lupa bahwa Allah memegang kendali hidup kita. Dan kita memilih jalan untuk menyelamatkan diri sendiri. Kita menolak kebenaran firman yang kita rasa itu tidak nyaman buat kita. Kita berpikir ini yang terbaik menurutku dan ini yang harusnya terjadi. Ini yang seharusnya terlaksana dan kita tutup telinga, kita tutup mata terhadap kebenaran. Kita gak mau peduli terhadap kehendak Tuhan yang memiliki kehidupan kita untuk terjadi. Yang kita hanya pedulikan adalah kehendak kita terjadi. Bukankah itu yang sering kali kita alami? Di slide saya tulis. Dalam nature dosa kita. Dalam keberdosaan kita. Dalam kebobrokan kita. Kita begitu sulit untuk tunduk kepada otoritas Allah. Apalagi kita mengabaikan apa yang menjadi hak kita. Kita mengabaikan. Kita sulit sekali untuk mengabaikan. Kita sulit sekali untuk berkata, ya memang itu hakku. Tapi sudahlah. Aku tidak mau mempertahankan. Tadi David Guzik katakan, orang yang lemah lembut di hadapan Allah, dia rela mengabaikan hak. Yesus begitu lemah lembut di hadapan Allah. Dia mengabaikan hak. Dia turun ke dalam dunia. Kesetaraan dengan Allah tidak dipertahankan. Ketika dia bisa melakukan pembebasan untuk dirinya sendiri. Dia tidak lakukan. Itulah juru selamat kita. Dia begitu sempurna dalam kelemah lembutan. Dan yang menarik saudara. Kelemah lembutan. Itu menuntun Yesus semakin mendekat kepada penyaliban. Kelemah lembutan Yesus selama dia hidup di dalam dunia. Itu tidak menghindarkan dia dari ketidaknyamanan. Justru kelemah lembutan di hadapan Allah itu membawa dia semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada penyaliban. Namun
Di balik penyalipan itu, ternyata ini yang kita tidak sadari. Di balik penyalipan itu merupakan sebuah jalan. Penyalipan adalah jalan untuk kita yang percaya kepada Dia itu dapat menikmati kesempurnaan kasih Allah. Dan kita pun bisa memiliki kelemah lembutan di hadapan Allah. Kelemah lembutan yang Yesus alami menuntun Dia kepada penyalipan. Dan penyalipan itu merupakan jalan untuk kita orang berdosa bisa menikmati kesempurnaan kasih Allah. Bukan hanya itu, kesempurnaan kasih Allah yang kita alami itu sanggup berkuasa mengubah hati kita. Sehingga kita punya kelemah lembutan di hadapan Allah. Menarik ya. Yesus gak cuma bilang gini, kamu harus lemah lembut. No. Dia tunjukkan kelemah lembutan seperti apa. Dan ternyata dia bukan hanya menunjukkan kelemah lembutan. Tapi lewat kelemah lembutan itu, dia menunjukkan kepada kita, kamu dan saya dikasihi dengan sempurna. Dan ketika kita melihat kasih itu, hati kita luluh. Yang akhirnya buah dari keluluhan hati itu adalah hati kita penuh kelembutan di hadapan Allah. Siapa di sini yang menyadari hatinya begitu keras? Selain saya. Hati kita tuh keras. Hati kita itu menghalalkan segala cara untuk apa yang kita pandang baik terjadi. Hati kita itu maunya yang kita impikan itu yang terjadi. Bahkan Tuhan sendiri tidak boleh mengganggu apa yang kita impikan. Kita begitu keras. Dan bagaimana kelemah lembutan itu bisa ada di dalam diri kita. Jalannya adalah Yesus disalib. Dan lewat perenungan akan kasihnya yang begitu luar biasa. Itu sanggup meluluhkan hati kita yang begitu keras. Membuat kita jadi punya kelemah lembutan. Saya undang pemain musik. Saudara, ini yang terjadi. Ketika kelemah lembutan Yesus itu memenuhi hidup kita dan kita mengalami kesempurnaan kasih Allah lewat pengorbanannya, kita akan menemukan rasa aman. Melalui kelembutan Yesus yang membawanya kepada pengorbanan di salib, kita manusia yang berdosa dilayakan untuk menjadi anak Allah. Ketika kita menjadi anak Allah, kita diberikan keleluasaan, kita diizinkan untuk memanggil Dia Bapa dalam kesesakan kita. Dengan itu, kita memiliki rasa aman. Kita memiliki keyakinan penuh bahwa Bapa memegang kendali seluruh fase kehidupan kita. Rasa aman itu timbul bukan karena kita punya pengalaman, bukan karena kita punya track record pelayanan gak pernah bolong. Bukan karena rasa aman itu bukan timbul karena persembahan kita yang besar. Tapi rasa aman itu timbul karena kita tahu kelemah lembutan Yesus membawa Dia disalib dan lewat penyalipannya, aku yang percaya kepadanya diberi akses untuk memanggil dan mengalami Dia sebagai Bapa di dalam hidupku. Dan ketika kita merasakan kehangatan hubungan relasi anak dan Bapa dengan Dia, di situ timbul rasa aman. Di situ timbul rasa aman. Dan kita percaya bahwa Dia memegang kendali seluruh hidup kita sekalipun begitu mencekam kondisinya. Paulus pernah bilang di dalam Roma 8 ayat 39, tidak ada satupun kuasa yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita. Rasa aman itu akan muncul melalui kelemah lembutan Yesus yang membawa Dia kepada penyalipan.
kita akan menemukan alasan yang begitu kuat untuk kita tunduk dan taat kepada Dia. Ketika kita merenungkan pengorbanannya dan kasih yang begitu ajaib di dalam hidup kita. Sekali lagi saya mau katakan, kita akan menemukan alasan untuk kita tunduk dan taat. Kemarin di Komsel kita bahas, berbahagialah orang yang dianiaya. Karena upah mereka akan besar di sorga. Mari kita renungkan. Manusia itu diiming-imingi upah juga seringkali jatuh. Upah yang besar di sorga itu gak bisa bikin kita kuat dan menjadi setia. Apa yang bisa bikin kita kuat dan setia? Yang bisa bikin kita kuat dan setia adalah kesempurnaan kasih Allah. Itu yang membuat kita rela tunduk. Itu yang membuat kita rela taat. Di tengah setiap kondisi di dalam kehidupan kita. Apa yang membuat kita bisa percaya bahwa menghidupi firman-Nya sekalipun ada resiko, tapi itu adalah resiko terbaik di dalam hidup kita. Apa yang bisa bikin kita percaya? Karena kita tahu Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Dan yang terakhir, melalui kelemah lembutan yang Yesus nyatakan bagi kita. Kita punya keberanian untuk menjalani kedaulatannya di dalam hidup kita. Kedaulatannya, keputusannya, kehendaknya. Kondisi yang gak pernah kita bayangkan ketika itu diizinkan terjadi. Kita mungkin takut, kita mungkin cemas, kita mungkin gak bisa lihat apa yang terjadi di depan. Tapi kelemah lembutan itu menolong kita untuk kita mau tunduk, kita mau dibentuk. Dan kita bisa percaya, jika Tuhan izinkan ini, aku rela dibentuk. Aku rela menjadi seperti yang Tuhan mau. Pancaran kelemah lembutan. Lewat rasa aman. Lewat kita menemukan alasan untuk taat. Lewat keberanian kita untuk menjalani kedaulatan. Ini yang akan orang lihat di dalam hidup kita. Ini yang akan kita rasakan dan orang lain lihat. Ada damai sejahtera sekalipun kita di dalam tekanan. Ada dalam damai sejahtera sekalipun kita di dalam kesesakan yang begitu berat. Ada perasaan tenang. Kenapa? Karena aku tahu sekalipun badai bergelora, namun hidupku ada dalam tangan Tuhan. Genggam tangan Tuhan yang begitu sempurna dan kuat memegang hidupku. Ada damai sejahtera. Pernah gak saudara gelisah, saudara takut, terus saudara telepon seseorang. Anda cerita sama orang itu, terus Anda merasa tenang ketika ngobrol sama orang itu. Pernah ya? Saya mau katakan, di atas kayu salib itu ada sebuah gambaran yang seharusnya membuat kita jauh lebih tenang. Mendatangkan damai sejahtera karena kita mengalami Dia mengasihiku dengan luar biasa. Untuk apa aku takut? Pancaran kelemah lembutan itu mendatangkan kekuatan dan sukacita di dalam hidup kita ketika kita menjalani ketaatan. Pernah saudara lihat orang yang taat kayaknya setia banget sama Tuhan, tapi ketika ngobrol sama saudara isinya keluh kesah semua. Aduh, ibadah, hujan, tapi aku rajin ibadah. Udah ibadah, aduh, aku tidak dihargai. Kelihatannya taat, tapi ketika ngobrol lebih jauh, isinya ngeluh terus. Pelayanan, aduh, gak ada yang mau gantiin aku. Aduh, aku lagi. Dia terlihat taat, tapi gak suka cita. Justru yang kayak gitu, mungkin kalau Anda dengar kayak gitu, Anda pengen ngomong gini, ya udah, atau kalau lu gak tulus, mah udah, gak usah lakuin, udah. Mungkin pengen ngomong gitu ya. Tapi ketika kita melihat kelemah lembutan Yesus dan hati kita diubah jadi lemah lembut, kita punya sukacita. Dalam kita setia, dalam kita ketaatan, dalam kita pikul salib, kita punya sukacita. Dan orang bisa lihat sekalipun dia pikul salib, kok tetap sukacita ya? Bukankah itu mendatangkan berkat dan kemuliaan bagi Tuhan?
Pancaran kelemah lembutan, kita bisa berserah di tengah perjuangan kita. Berserah itu bukan menyerah. Kita tetap melakukan yang terbaik, tapi hati kita punya penyerahan. Kita serahkan, kita percaya. Aku sudah lakukan yang terbaik, namun hasilnya itu ada dalam tangan Tuhan. Dan sekalipun hasilnya tidak seperti yang aku lakukan, aku mau terus melakukan apa yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya. Itulah penyerahan dalam perjuangan. Sehingga ketika hasilnya gak seperti yang kita inginkan, kita gak bilang gini, sia-sia aku sudah lakukan itu semua. Kita gak jadi curiga, kita gak jadi marah sama Tuhan. Karena kita rasa Tuhan kok gak adil, Tuhan kok gak lihat usahaku, tangisanku, jerih payahku. Satu, hamba Tuhan yang tahu perjalanan gereja ini. Dia cuma tanya, gimana Sam? Kalau Tuhan tidak tambahkan jemaat seperti yang kamu bayangkan. Bagaimana kalau jumlahnya terus menurun? Itu pertanyaan yang sangat menggelisahkan. Di pertemuan berikutnya dia tanyakan lagi, gimana Sam? Akhirnya saya harus jujur, waduh, saya jadi gelisah Saya jadi kepikiran terus, saya kayaknya gak rela Dan dia ingatkan ini, hati kamu gak lemah lembut di hadapan Tuhan. Ayo minta ampun. Dan hari ini kita belajar sama-sama saudara. Hari ini mungkin kita merasa, aduh Tuhan apa yang harus aku lakukan kok kayaknya berat banget ya. Jangan berpikir apa yang kita lakukan yang berat ini akan mendatangkan apa yang kita inginkan di depan. Jangan berpikir itu. Tapi pikirnya gini, apa yang aku lakukan hari ini yang begitu berat, selesaikan itu karena aku tahu Tuhan telah menyelesaikan terlebih dahulu bagiku hal yang jauh lebih berat, yaitu pengorbanan di atas kayu salib. Maka kita bisa punya penyerahan di dalam perjuangan. Pancaran kelemah lembutan. Orang akan melihat ucapan syukur lebih banyak keluar dari hidup kita di tengah keterbatasan kita. Bukan keluh kesah. Ucapan syukur. Hari ini lebih banyak keluh kesah atau ucapan syukur. Kalau saudara menyadari gini, aduh aku lebih banyak keluh kesah. Jangan berpikir gini, ya udahlah aku mau lebih banyak diem aja lah daripada yang keluar keluh kesah. Bukan itu. Kalau kita sadar aku lagi banyak keluh kesah yang seharusnya terjadi, mari kita renungkan kembali kesempurnaan kasih Allah. Sehingga kita dimampukan untuk mengucap syukur. Orang boleh tahu kesesakan dan keterbatasan kita. Tapi jangan sampai orang berhenti tahu kesesakan kita. Lanjutkan dengan izinkan mereka melihat hidup kita penuh ucapan syukur sekalipun di tengah keterbatasan. Saudara, dunia ini keras. Dunia ini begitu penuh dengan ketidakpastian. Di tengah kerasnya dunia, di tengah ketidakpastiannya dunia. Kelemah lembutan Yesus itu bagaikan air yang menyejukkan dan menenangkan kita manusia berdosa. Kelemah lembutan Yesus itu bagaikan air yang menyegarkan kita. Ketika kita lihat orang begitu berpacu mati-matian mencapai apa yang dia inginkan, ambisi yang dia inginkan, halalkan segala cara. Orang-orang capek, bahkan kita pun pernah mungkin mengalami demikian. Tapi ketika kita renungkan kelemah lembutan Yesus, itu bagaikan air yang menyejukkan dan menenangkan bagi kita manusia berdosa. Saya berdoa, biarlah kelemah lembutan Yesus itu mengubah hati kita. Itu mengubah hidup kita. Sampai akhirnya lingkungan melihat pancaran kelemah lembutan dan mereka tertarik untuk mengalami kelemah lembutan Yesus Kristus di dalam hidup mereka. Kita bisa lemah lembut karena Yesus terlebih dahulu lemah lembut sama kita. Minggu lalu kita bisa setia karena Yesus terlebih dahulu setia sama kita. Sekarang kita belajar, kita bisa lemah lembut karena Yesus terlebih dahulu lemah lembut terhadap